Dapat uang dari ibu. Enaknya dibuat apa ya? Ah iya, beli balon aja. Ya, ya, ya. Balonnya nggak jadi. Aha, es krim. Es krimnya batal. Hah? Kasihan dek. Aha, ini pak. Wah, hehehe. Bersedekah itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa belajar dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pelajaran hari ini yaitu berbagi infak dan sedekah, analisis isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Mari kita belajar bersama. Semoga pelajaran ini bisa tercapai. Apa yang kalian pikirkan tentang rezeki? Uang. Betul sekali. Karena uang termasuk bagian dari rezeki. Akan tetapi, rezeki itu tidak hanya uang saja. Bangun tidur, kita masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar, badan kita sehat. Itu adalah bagian dari rezeki. Nah, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola dan digunakannya sesuai ketentuannya. Bersyukur itu bukan hanya diucapkan saja ya. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan rezeki. Kata-kata itu belum cukup. Harus diimbangi dengan perbuatan, yaitu dengan berbagi. Rezeki yang kita miliki bukanlah utuh milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus diberikan kepadanya. Yuk kita bahas tentang infak sedekah. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Pertama, surah Al-Fajr. Kamu tahu apa surah Al-Fajr itu? Surah Al-Fajr merupakan surah yang ke-89 yang diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini berisi 30 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan di kota Mekkah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Fajr itu dimaknai dengan waktu subuh. Dalam surah Al-Fajr mempunyai 3 pokok tema. Yang pertama, Allah bersumpah bahwa orang kafir nanti di hari kiamat
akan diazab sebagaimana contoh dari umat-umat yang sudah dibinasakan oleh Allah. Contohnya kaum Ad, kaum Samud itu adalah sebagai contoh dari orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan akan dibinasakannya. Dan yang kedua, kenikmatan hidup atau bencana yang dialami oleh seseorang bukanlah tanda sebagai penghormatan atau penghinaan dari Allah, melainkan sebagai cobaan. Kita diberikan nikmat oleh Allah atau kita diberikan kesengsaraan oleh Allah, itu adalah sebagai cobaan. Dan yang ketiga, nanti orang kafir di hari kiamat akan celaka. Dan orang yang jiwanya tenang, artinya orang mukmin, nanti akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lafaz surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Katanya Allah, sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Isi kandungan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Ini menjelaskan bahwa orang kaya, orang banyak hartanya merasa dimuliakan oleh Allah karena dia banyak rezekinya. Padahal tidak seperti itu. Harta itu bisa jadi menjadi cobaan. Kandungan yang kedua, dalam ayat 17 sampai 18, Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik. Kita harap untuk memuliakan anak yatim dan memperlakukan dengan baik. Dan ayat ke-18, Allah memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin, orang-orang yang menyantuni anak yatim, dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Di sini Allah sangat menganjurkan sekali kita mengayomi dan menyantuni anak yatim dan orang miskin. Dan janganlah sampai kita menghardiknya atau tidak memberi makan, karena orang yang seperti itu adalah pendusta agama. Untuk yang kedua, yang membahas tentang infak dan sedekah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah
wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Apa isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 254? Yaitu Allah menyeru kepada kita, orang yang beriman, agar menafkahkan hartanya, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Dan hendaklah kita bersegera menafkahkan rezeki kita sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Karena pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli. Dalam hadis Nabi dijelaskan, ada 3 perkara yang tidak terputus amalnya. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Yang artian, kalau kita sedekah selama hidup kita di dunia, maka amal sedekah kita akan terus mengalir sampai kelak hari kiamat dan bisa membantu kita dan memberi pertolongan pada kita nanti di hari kiamat. Untuk yang ketiga, landasan infak dan sedekah yaitu surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahuinya. Apa isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 261? Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, maka jangan sungkan-sungkan kita untuk selalu menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita untuk kebaikan, dan semoga kelak di hari kiamat bisa membantu kita dan mensyafaati kita semuanya. Oke anak-anakku, setelah pelajaran selesai, mari kita berdiskusi. Silakan buatlah 4 kelompok. Cari penafsiran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Silakan cari di internet atau buka kitab atau cari di buku di perpustakaan. Dan setelah selesai, kita presentasikan di depan kelas. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.